Oke, untuk kamu ya kita lihat di sini untuk kamu orang-orang terpilih yang ngeklik video ini gitu kan. Mungkin ada kekhususan ya. Kadang Alvin suka bicara ya bicara gitu kan. Kadang ngikutin energi. Alvin tuh kayak ngikutin energi gitu. Jadi kayak sedapatnya energinya itu gitu kan. Dan ngalir ya, karena apa yang Alvin tadi omongin langsung lupa gitu, jadi kayak ngalir kurang lebih. Jadi kamu kalau ketemu sama orang nih gitu ya, kalau dari yang Alvin lihat, jadi kayak jangan jangan merasa diri kamu spesial di satu sisi, karena jangan ada ekspektasi aja gitu kan. Kemudian juga kurang lebih ya, dengan dia ya kita ibaratkan orangnya sering lupaan gitu kan, orangnya sering lupa gitu. Jadi ya nggak usah diharapin lah gitu kan, kalau dia mau janji begini begini begini. Yang penting kayak dia ngomong apa, dia ngebuktiin, oke gitu kan. Tapi jangan nuntut juga gitu. Jadi kayak apa yang dia omongin ke kamu, istilahnya jangan terlalu disimpan di hati banget. Diingat boleh, tapi nggak harus nuntut gitu. Jadi ada hal tersebut ya kalau dari yang Alvin lihat. Jadi kayak ya ngomongnya basa-basi gitu, tapi di satu sisi kalau memang dia ibaratnya mau untuk ngelakuin ataupun ada kesempatan pasti dilakuin gitu. Kurang lebih untuk beberapa orang pesan-pesannya ya sebelum Alvin shuffle. Kalau mau personal reading silahkan tinggal dicek di kolom deskripsi ya. Banyak yang request dari bulan-bulan yang lalu, dari minggu-minggu yang lalu, Alvin kok nggak di shuffle gitu kan. Sekarang shuffle. Kalau Alvin shuffle makin lama gitu kan durasinya, jadi makanya di video Alvin selalu ada langsung ke intinya gitu kan ya, nggak shuffle. Karena shuffle kadang ngabisin waktu gitu kan, ngabisin memori juga ya. Makanya Alvin shuffle. Alvin shuffle dulu ya kartunya untuk kamu. Oke, dari kartu di sini ada table, hard work ahead, wage, someone is trying to come between you and a friend or something you want. What? Kemudian ada goldfish, increasing in material wealth or spiritual growth. Ngomong-ngomong mengenai goldfish, mengenai fish, kayaknya dekat-dekat juga sama perairan ya. Utamanya sih air tawar sebetulnya ya kalau dari goldfish. Cuma Alvin ngelihatnya dekat laut dia kak tinggalnya, atau kamu juga kebetulan ketemunya lagi di Teluk, lagi di pantai mungkin gitu ya. Dia orang pantai bisa juga gitu kan. Kayak kadang kan rumah kamu mungkin sejam 2 jam dari pantai gitu kan, bisa juga ya. Untuk beberapa orang atau sejam 2 jam dari curug, misalkan dari air terjun gitu kan, dari sungai ya, bisa juga demikian, kan sejam 2 jam juga bisa. Dari kartu di sini yang Alvin lihat ya, sebetulnya kalau mau berbicara mengenai karir ataupun kerjaan mungkin di belakang dulu ya. setelah percintaan dulu kan Alvin mau bacain itu kurang lebih ya, karena kayak yang excited dulu deh gitu kan ya, mengenai cinta dulu deh gitu. Pertama adalah kalau ngomong-ngomong mengenai dari kartunya, memang kayak ada kaitannya ke arah penawaran sebetulnya kalau dari yang Alvin lihat. Jadi kayak pertama ada tawaran dari teman tapi mesra ya, udah lama juga kalau dari yang Alvin lihat. Kemudian
Yang kedua, ada tawaran dari orang baru yang memang kerjanya lebih tinggi. Jujur, cuma Alvin nggak tahu kamu ngerasa atau enggak gitu ya dari sisi cintanya gitu. Kurang lebih ya. Nggak jahat, cuma kan kayak kadang orang baru, namanya orang baru gitu kan, kayak kita ya urusan cinta lihat dulu dong gitu kan gimana aksinya gitu, mau dia laki-laki maupun perempuan gitu, kayak dia obrolannya nyambung nggak gitu kan, kemudian juga tingkah lakunya oke nggak, green flag nggak gitu kan. Jadi ada hal-hal tersebut yang Alvin lihat. Kemudian di satu sisi juga mungkin kalau dari kartu ya kelihatan gitu kan, kayak kelihatan banget ada, sebentar, ada kaitannya dengan perjodohan. Entah perjodohan ini kamu ngerasa seneng atau enggak, kurang lebih ya. Jadi kayak bukan open table gitu kan ya, tapi lebih lebih ke arah kayak banyak banyak tawaran gitu kalau dari yang Alvin lihat secara jujur, ataupun kayak dalam beberapa minggu ke depan atau dalam beberapa bulan ke depan ada tawaran, walaupun tawarannya nggak harus brok gitu kan di atas meja di ruang tamu gitu kan, maksudnya ya gitu, kayak kayak enggak yang langsung kayak gitu, enggak yang langsung official gitu kan, enggak yang langsung kayak oh ngomong ke keluarga. Mungkin untuk beberapa orang bisa demikian kalau memang adat dan adat istiadat ataupun culture-nya begitu gitu kan. Tapi kalau hal ini tuh kayak omongan gitu kadang ya untuk beberapa orang, jadi kayak kadang pas ini ada begini 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 gitu kan, diomongin gitu kan dari keluarga, ini mau nggak gitu kan, diomong-omongin dulu gitu, dibilang dulu gitu dari orang tua ke orang tua gitu ya, baru untuk kemudian kalau si anaknya gitu kan, mungkin dari orang tua kamu ngerasa kamunya oke gitu kan, ya udah silakan gitu, ya udah gitu kayak di apa ya namanya, diundang ataupun ya udah gitu kayak kita ketemuan gitu kan di mana gitu, tergantung ya, tergantung dari keluarga juga apakah keluarganya friendly atau enggak gitu kan. Keluarganya tuh ibaratnya tipe orang yang religius atau enggak, atau yang bertema culture ataupun adat istiadat tuh dijunjung tinggi atau enggak. Kadang-kadang namanya namanya perjodohan ataupun namanya lamaran istilahnya gitu kan sebutannya, itu harus bagaimana 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 kan, tergantung dari adat istiadat ya gitu. Jadi ada hal demikian yang Alvin lihat di kartu gitu. Jadi kurang lebih ya, untuk beberapa orang baik itu laki-laki maupun perempuan di zaman sekarang bisa terbalik-balik gitu kalau dari yang Alvin lihat. Makanya tadi kayak ada berbagai macam opsional gitu, berbagai macam situasi yang Alvin sebutkan, karena tergantung dari gendernya kamu juga gitu kan, tergantung dari kamunya sendiri apakah kamu yang laki-laki ataupun perempuan gitu. Jadi ada hal demikian yang Alvin lihat di kartu ya. Kemudian kalau dari sisi hal yang lain mungkin kurang lebih, sambil Alvin catat dulu ya dari hal yang tadi Alvin jelasin ataupun mungkin nanti yang mau Alvin jelasin, mohon ditunggu sebentar. Oke, jadi memang bakal ada perjodohan ya tadi, kemudian juga ada yang namanya calon jodoh ya
ke kediaman kamu, bisa vice versa juga kurang lebih. Dan ada tawaran dan permintaan yang tinggi untuk kamu. Dan sekarang Alvin beralih di sini ke arah dari sisi pekerjaan, dimana kalau dari sisi pekerjaan ini sebetulnya yang harus diperhatikan adalah dari sisi bagaimana kontraknya gitu kan, atau gimana deal-dealannya gitu. Kalau misalkan nggak ada kontrak ya, karena kadang pekerjaan ada kontrak ada enggak gitu kan, karena misalkan kayak ART ataupun hal-hal semacam itu yang memang dari rumah, ataupun kayak menjadi asisten gitu kan, menjadi ibaratnya kayak supir gitu kan di orang gitu ya kan, nggak langsung ada kontrak gitu, cuma kayak pasti dibilangin begini 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 gitu ya. Itu dilihat dulu serak atau enggaknya. Kalau memang kontrak kan bisa dilihat ya kontraknya kayak gimana gitu, di penjelasan di dokumennya seperti apa gitu kan, karena kalau ngelihat dari kartu memang ada hal-hal demikian gitu. Dan ada cap juga di sini, jadi kayak kalau dari kartu Alvin ngelihatnya, kalau udah dicap, kalau udah tanda tangan, kalau udah sah, kamu menyetujui, iya mau gak mau ya harus ngikut gitu kan. Jadi jangan sampai menyesal di akhir karena kurang, ataupun karena ibaratnya kayak kok begini kok begitu gitu kan. Jadi harus dilihat gitu, utamanya kalau ada kaitannya dengan kontrak, dilihat dulu nominal ya. Angka kadang suka simpang siur, kadang nolnya 03 ataupun angka di belakang nol, kadang suka angka di belakang koma gitu ya, suka rancu gitu, dibacanya sekian tapi ternyata gajinya sekian gitu. Jadi harus diperhatiin di situ ya kak ya, kurang lebih ya, perhatiin nolnya ya kan ya. Nggak lucu Alvin gitu ya, nggak lucu nih kalau misalnya udah tanda tangan gajinya ternyata sekian, ada titik komanya. Jadi kayak titik komanya terutama dari sisi nominal, persentase ya, di sini untung-untungannya, deal-dealannya itu harus dilihat gitu. Ini benar sekian ya Pak gitu. Jadi kayak ini benar sekian Bu gitu. Jadi kayak kamu harus ngomongin lagi nominalnya gitu di depan dia gitu kan. Nominal sekian untuk gaji selama sebulan ya, selama sebulan berjalan gitu kan, gini 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 gitu. Jadi supaya nanti pun kalau misalnya takutnya ada tipe gitu kan ya, kurang lebih. Tapi biasanya kalau dalam kontrak itu juga ada dalam nominal ada tanda kurung berupa penjelasan dari nominalnya gitu kan. Jadi itu juga harus diperhatiin juga gitu kan ya, berapa juta, berapa ribu, berapa puluh ribu, berapa ratus gitu kan, uang yang bakal kamu dapat dikalikan dibagi sama begini 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 ya. Jadi kayak pembagiannya itu juga harus hitung di situ, harus ada di kontrak sebetulnya ya, kurang lebih. Jadi untuk supaya ibaratnya tidak ada yang namanya simpang siur, tidak ada yang namanya penjumlahan, pengurangan, pembagian di luar dari kesepakatan ya. Nah itu untuk beberapa orang gitu, kayak ya Alvin itu udah biasa, kadang suka lupa ya kayak kadang gitu ya. Jadi jangan sampai hari apes ada di kalender kamu gitu, kurang lebih. Jadi tadi ya, jadi pembagian untungnya berapa harus ada nominalnya di situ. Kalau memang ada begini begini begini, misalkan kayak oh dalam nanti penjumlahannya ataupun gajinya itu dalam bentuk dolar ataupun dalam bentuk euro, dalam bentuk mata uang lain misalkan gitu kan, ketika dikonversikan ke dalam mata uang rupiah misalkan, atau mata uangnya negara kamu berapa, kemudian dibaginya ketika udah dikonversikan atau ketika udah
ganti mata uangnya udah di converse gitu ya, benar di converse. Apakah memang ketika dibaginya itu ketika uangnya di uang asli gitu kan, ya uang gaji gitu, kayak dolar dibagi berapa, terus kemudian baru dikonversikan gitu. Jadi kayak mungkin itu juga gitu ya menjadi suatu hal yang penting gitu untuk beberapa orang. Kemudian yang mau Alvin bilang juga dari sisi misalkan dari sisi pertanahan, kemudian juga untung-untungan dari sales ya, sales di sini kurang lebih. Jadi kayak untuk pekerjaan kamu di bidang hal tersebut juga harus dilihat juga gitu kan, nanti untungnya berapa dikali berapa harus dapat berapa gitu kan, kurang lebih. Jadi biar ada keamanan untuk kamu bekerja juga gitu kan, dan gak ada perubahan tiba-tiba gitu. Karena takutnya kalau dari kartu Alvin ngeliatnya kayak takutnya ketika dihitung hitungannya kok hitungan di luar dari kontrak, karena tidak diperiksa lebih dulu gitu kan, karena tidak ada di kontrak gitu sebelumnya, atau tidak disebutkan ketika deal, ketika bersalaman, ketika mengiyakan, ternyata dibaginya hitungannya demikian gitu kan. Jadi kayak itu dulu yang harus kamu sepakati ataupun yang harus kamu ibaratnya clearkan gitu kan, yang harus kamu tahu, yang harus kamu terima dulu, kamu menerima itu atau enggak gitu kan. Ketika udah dibagi nominalnya sekian gitu. Jadi itu ya, pembagian hitungannya tuh harus jelas gitu intinya di kontrak, ataupun ketika kamu di awal ya, di awal dari perjanjian gitu. Utamakan memang perjanjian di atas kertas ya. Jadi kalau di luar dari itu cuma omongan biasa gitu kan, karena sohib mungkin, atau karena udah biasa, ataupun karena ibaratnya deket, karena biasa gitu kan. Kayak kalau orang deket ataupun kayak kalau kenal, dari kenalan kadang suka gitu kan, kayak langsung aja gitu. Tapi yang harus diperhatikan di situ juga gitu, walaupun dekat, walaupun ngerasa oh kenalan si ini pasti bener lah hitungannya gitu kan, istilahnya nggak boleh begitu, nggak boleh berasumsi begitu. Tapi diperjelas dulu di awal ya, diperjelas dulu di awal biar kamunya tidak merasa dirugikan atau tidak rugi hitungannya. Untuk kamu kerja misalkan 12 jam, berapa jam sehari ya, berapa jam per minggunya, ternyata hitungannya setelah dibagi kok kecil gitu kan, kok nggak memenuhi ibaratnya keperluan aku misalkan gitu kan. Jadi kayak gitu kalau dari yang aku lihat ya di kartu gitu. Jadi usahakan kalau memang cuma obrolan doang, cuma deal-dealan salaman doang gitu kan, harus direkam, setidaknya harus ada saksi, setidaknya saksinya juga saksinya dia, saksinya kamu gitu kan ya. Jadi kayak kedua belah pihak bisa menjadi saksi gitu kurang lebih ya. Jadi kayak bukan cuma kamu doang yang ada di situ misalkan ya, saksinya orang yang ada di situ juga gitu kurang lebih, yang aku lihat di kartu. Atau utamakan direkam juga lah gitu kan ya. Jadi kayak sebelum ada apa-apa direkam juga gitu, dari perbincangannya, dari ibaratnya saat perjanjian tersebut misalkan gitu kan, ketika mau ngomongin nominal ataupun ngomongin gimana kerjanya, hitungannya seperti apa gitu kan, kerjanya gimana gitu. Jadi kayak gitu kalau dari yang aku lihat di kartu untuk beberapa orang ya, kurang lebih deal-dealan ini juga termasuk ke teman sendiri gitu kan, ke orang-orang yang memang ibaratnya bergerak di bidang yang luar biasa juga, tapi kadang bergerak di bidang luar biasa, kadang di pertanahan, kontraktor, ataupun kadang di konstruksi misalkan, kadang suka ada hal-hal lain gitu kan. Jadi ini untuk mengurangi aja gitu, mengurangi
kerugian ya di masa yang akan datang kalau ada apa-apa gitu, kurang lebih itu ya yang Alvin lihat di kartu. Kemudian kalau memang ada benefit, dilihat juga benefitnya, bagus sih kalau emang ada benefitnya apa aja gitu kan, asuransinya apa aja, gimana cara klaimnya gitu kan, asuransinya tuh dia berapa, dipotong langsung atau memang demikian. Nah itu kan gitu, jadi kurang lebih demikian ya, baik itu asuransi ketenaga kerjaan maupun asuransi dari kesehatan misalkan gitu kan, asuransi jiwa dan lain-lain kalau memang ada dalam kontrak, kalau memang ada dalam perjanjian ya. Ataupun kalau dari sisi pertanahan, asuransi tanah, asuransi bangunan, atau untuk beberapa orang ini bangunannya legal atau enggak gitu kan, ini ada nomornya atau enggak, ini ada ibaratnya kuasa hukumnya atau enggak, ini disengketakan atau enggak ya. Jadi itu juga gitu, jangan sampai meleleh gitu ya. Jangan sampai meleleh gitu, kayak udah janji tapi ternyata ada sengketa gitu, ternyata begini begini begini, ternyata masih sengketa keluarga. Aduh ya, jangan sampai kita pusing lah ya kan ya, jangan sampai kita rugi dari situ gitu, terutama dari sisi tanah misalkan atau bangunan dan properti dan lain-lain, konstruksi dan lain-lain ya. Izin mendirikan bangunannya gimana ya, kurang lebih gitu. Jadi itu ya yang Alvin lihat di kartu, walaupun mungkin kayak kamu nggak bergerak di situ langsung, tapi kayak kalau kamu tahu gitu kan kalau ini ada gitu kan, jadi kayak sewaktu-waktu, maksudnya kenapa harus panjang lebar begini, karena untuk beberapa gitu kan, kadang kita punya proyek di area yang memang menuntut hal tersebut. Kadang gitu kan, kayak diperiksa gitu, kayak RT RW setempat ataupun lurah dan lain-lain itu benar-benar menginspeksi gitu kan. Jadi kadang kalau nggak ada izin mendirikan bangunan, nanti tiba-tiba di stop sementara. Nanti kalau kamu misalkan ada konstruksi di situ, ada kerja di situ, kalau diberhentikan sementara kayak gimana gitu kan? Apakah masih digaji atau enggak? Apakah misalkan stop begitu aja atau bagaimana gitu kan? Jadi kayak itu juga harus dipikirin juga gitu kan untuk beberapa orang. Jadi setidaknya enggak, bukan karena oh itu bukan area aku, tapi kalau kamu ngerti, kamu bisa ibaratnya meredus gitu kan, mengurangi kerugian ya yang bakal berdampak ke kamu gitu nantinya ya. Jadi kurang lebih itu ya yang aku lihat, karena untuk beberapa orang kayak ibaratnya tiba-tiba ada sesuatu disengketakan, ada mogok gitu kan karena sesuatu dan lain hal, kemudian gajinya nggak turun gitu kan karena hal tersebut, itu kan kayak bikin pusing juga gitu kan ya untuk beberapa orang. Jadi itu yang harus diperhatiin juga selama masa itu, apakah memang ada demikian atau ibaratnya kayak bakal dieksekusi lagi atau enggak setelah hal tersebut udah diselesaikan gitu kan. Misalkan kayak izin mendirikan bangunannya kayak bisa diselesaikan selama beberapa minggu atau sebulan 2 bulan gitu kan. Nah selama ibaratnya sebulan 2 bulan itu kamu mesnya dikasih enggak, makan minumnya dikasih enggak misalkan gitu kan, kayak digaji atau enggak setidaknya gitu kan, dikasih sangu atau enggak gitu kan, sangu yang bener-bener bahasa Jawanya gitu kan ya. Untuk beberapa orang gitu, jadi gitu ya, kayak kadang kok bisa sampai segitunya sih Alvin, kayak kalau kita yang ngerti tahu lebih aman aja gitu, kayak nanti kedepannya gimana, terus kemudian kayak kitanya aman sendiri gitu kan, kayak ternyata kalau ada begini 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 kita masih tetap ada disanguin, dikasih tempat juga gitu, jadi kayak kitanya nggak ketar-ketir gitu kan, apalagi kalau jauh gitu ya kan, apalagi kalau jauh begini 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 gitu. Jadi kayak gitu sih kalau dari yang Alvin lihat di kartu, apalagi untuk beberapa orang kalau besar gitu kan, kalau kamu ada di instansi yang besar juga gitu ya, kalau kamu adalah punya jabatan atau punya profesi, punya posisi juga, setidaknya kayak
kalau ada apa-apa kamu bisa menuntut itu gitu kan, nuntut perusahaan, nuntut tempat kamu kerja kalau misalkan tidak sesuai dengan kontrak gitu. Jadi kayak yang diuntungkan mungkin kamu juga gitu, seenggaknya gitu, setidaknya ya uang kembali gitu. Kayak setidaknya kerugian yang kita alami dari hal tersebut atau dari ada sesuatu dari tempat kita kerja itu dibayar gitu ya, kurang lebih. Jadi ada hal tersebut ya, kalau dari yang Alvin lihat di kartu kurang lebih. Mungkin untuk beberapa orang yang mau mengelola ataupun yang ternyata ada di balik koin gitu kan, ada di posisi seberang sana yang ibaratnya kayak menjadi perusahaannya ataupun menjadi orang yang mengangkut orang gitu kan. Kayak kalau ini begini tuh gimana gitu kan, kalau ini begitu gimana gitu ya. Jadi kayak ngerti dan bukan di apa ya namanya, bukan dibalikin ya, don't get it twisted gitu. Jadi kayak jangan jadikan ini supaya mencari kelemahan orang gitu kan, istilahnya jangan sampai kayak gitu juga, tapi lebih ke arah kayak kita ngasih tahu di awal gitu. Jadi kalau mau jujur-jujuran gitu, kalau ada begini nanti kayak gimana gitu kan. Jadi kayak ada sense of tanggung jawab dari dalam diri kita juga, dari dalam lembaga, dari dalam instansi ataupun dari agensi, dari perusahaan gitu. Kalau nanti begini atau dituntut tuh nanti ya sesuai dengan kontrak dong gitu kan, kurang lebih ya. Jadi ada hal tersebut juga ya diperhatiin gitu, kurang lebih itu yang Alvin lihat di kartu untuk beberapa orang. Oke, sebelum Alvin lupa ya di sini. Wow. Setelah dilihat-lihat ternyata durasinya ya. Oke, kalau dari inisialnya yang Alvin lihat di sini ada F, kemudian ada G, ada H, ada L, kemudian ada Z, kemudian ada J, ada K, untuk beberapa orang ada N ya. Kemuning bisa juga gitu ya, ning gitu kayak bunyinya ing gitu kan, bisa juga ya untuk beberapa orang. Kemudian kalau dari sionya yang Alvin lihat di sini ada sio ular, kemudian sio kerbau, sio kuda, kemudian sio naga, sio tikus, dan sio babi ya untuk beberapa orang. Kalau dari zodiaknya yang Alvin lihat di sini ada kaitannya dengan Leo, Cancer, Virgo, kemudian ada Libra, Pisces, ya, Aquarius bisa untuk beberapa orang. Itu yang Alvin lihat di kartu. Kurang lebih, kalau kamu mau personal reading silahkan cek ya, tinggal cek aja di kolom deskripsi.